Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk masuk di dalam seri pembinaan kita yang ketiga. Dan oleh karenanya mari kita bersama berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus-Nya. Bapa di dalam surga, jikalau sesaat lagi kami akan melanjutkan seri pembinaan kami yang ketiga, kami memohon pertolongan dari Tuhan sendiri, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan firmankan kepada kami. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, sudah ada 6 tipe spiritualitas yang kita dalami bersama selama kurang lebih 2 minggu ini. Dan hari ini saudara kita akan bersama belajar bagian yang ketiga. 3 tipe spiritualitas yang terakhir, yaitu tipe antusias, tipe kontemplatif, dan tipe intelektual. Ini adalah tipe spiritualitas yang ketujuh hingga ke-9 dari apa yang dituliskan oleh Gary Thomas, saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali belum mengisi self-assessment sampai dengan minggu ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengisinya terlebih dahulu sebelum kita masuk di dalam penjelasan materi, supaya kita dapat menemukan tipe spiritualitas kita dengan lebih otentik dan alami. Nah, mari kita melanjutkan pembahasan kita, saudara-saudara. Tipe spiritualitas yang ketujuh menurut Gary Thomas biasa disebut sebagai kaum antusias. Secara singkat, mereka ini dikatakan sebagai orang-orang yang mengasihi Allah dengan misteri dan perayaan. Jika tipe indrawi itu adalah orang-orang yang ingin menikmati ibadah dengan keindahan, dan kaum intelektual itu senang dengan bergulat dengan konsep, maka tipe spiritualitas kaum antusias itu adalah kelompok orang-orang yang senang dengan bentuk peribadahan yang sifatnya bergairah dan sukacita. Kalau di sisi yang lain, kita kemarin mengenal ada istilah kaum askese. Kaum askese itu suka menyendiri. Nah, ini sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Kaum antusias ini ingin merayakan dan berkumpul di antara sebanyak mungkin orang. Kalau bisa seperti KKR yang diadakan di televisi, begitu ya, seperti yang disiarkan di televisi, nah itu semakin baik. Ya. Mereka ini layaknya seorang pemandu sorak bagi Allah yang begitu bersemangat. Mereka bersemangat untuk bertepuk tangan, mereka bersemangat untuk bersorak, amin, gitu ya. Dan bahkan menari-nari dengan penuh sukacita. Seakan-akan saudara ada suatu gerakan ilahi yang bekerja di dalam diri mereka. Jika hati mereka tidak tergerak atau tergugah, atau jika mereka tidak merasakan kuasa Allah itu hadir di dalam diri mereka, mereka seperti merasakan ada sesuatu yang kurang. Yang mereka inginkan itu bukanlah hanya mengetahui konsep siapa Allah itu, tetapi mereka juga ingin mengalaminya. Mereka juga ingin merasakannya dan bahkan digerakkan olehnya. Saudara kasih Tuhan, serasional-rasionalnya kita sebagai manusia, kita perlu menerima sebuah fakta bahwa kekristenan itu memiliki sisi yang misterius, saudara. Kita melayani dan menyembah Allah yang supranatural, yang menyatakan dirinya secara supranatural pula. Dalam beberapa hal memang setiap kita sebagai orang Kristiani tentu akan mengalami pengalaman supranatural ini. Namun secara khusus orang dengan tipe antusias itu hidup dan bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman spiritual semacam ini. Kaum antusias itu rindu untuk hidup di dalam kemisterian iman. Mereka menyadari sepenuhnya, saudara, bahwa ada hal-hal di dunia ini tentang Allah dan kekristenan yang tidak sepenuhnya dapat mereka pahami sebagai manusia. Dan oleh sebab itu tidak heran bahasa dan bahasan orang antusias itu akan berbeda dengan kelompok spiritualitas yang lain. Mereka senang atau kerap kali berkisah tentang hal-hal yang supranatural. Mereka senang sekali membicarakan tentang dualisme, pertentangan antara roh jahat dan Allah atau Roh Kudus misalnya. Mereka juga begitu menghargai keberadaan sebuah mimpi serta pewahyuan Allah kepada dirinya.
Mereka juga menghayati doa sebagai ruang misteri Allah, di mana Allah dapat menyatakan segala sesuatu melalui doa yang telah kita naikkan. Kitab suci kita, Alkitab kita ini memang secara tegas, saudara, di sana dikatakan dan menceritakan di mana Allah ini memang dapat berbicara melalui mimpi. Dalam perjanjian lama, Allah seringkali juga berbicara kepada Yakub, Yusuf, Salomo, dan Daniel. Ini melalui mimpi, Bapak Ibu Saudara. Dari kitab Kejadian, 1 Raja-Raja, dan juga Daniel, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sana. Di dalam perjanjian baru, juga ada peristiwa yang memuat peristiwa Allah ini berbicara melalui mimpi. Ya, di dalam diri Yusuf dan orang-orang Majus dari timur. Ada pula murid Tuhan yang mengalami penglihatan secara personal. Ya, kita mengenalnya di dalam kisah Saulus atau Paulus, Ananias, Cornelius, dan juga Petrus di dalam kisah para rasul. Dan bahkan di dalam kisah bapak-bapak gereja abad-abad pertama pun juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Mereka banyak yang tergerak oleh panggilan dan pewahyuan. Hal ini ingin mengungkapkan saudara-saudara bahwa secara konsisten Allah itu adalah sosok yang senantiasa berkenan mengejar kita, berbicara kepada kita, bahkan sekalipun ketika kita sedang tidur. Hal ini membuktikan sifatnya bahwa ia sendiri adalah sosok yang tidak terbatas dan kekal. Dan ini berbeda dengan kita yang terbatas dan fana. Barangkali pikiran kita sehari sudah dipenuhi dengan permasalahan hidup, dengan agenda kita, dengan keinginan kita. Sampai kita sendiri merasa bahwa kita tidak sempat merasakan kehadirannya. Dan kita pun seakan kehilangan telinga untuk dapat mendengarkannya. Namun kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Allah ini tidak kekurangan cara untuk bisa menyelinap di dalam hati dan pikiran kita. Nah, hal inilah yang dihayati oleh kaum antusias ya, melalui mimpi, wahyu, dan kemisterian iman. Jadi kaum antusias ini mengingatkan kita supaya kita sebagai manusia ini lebih terbuka untuk hidup di dalam kemisterian dan penantian akan Allah. Ya. Kaum antusias ini ingin mengajarkan pentingnya mendengarkan. Namun memang perlu kita sadari bersama saudara-saudara, seringkali kita bertanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang seringkali berbicara dengan tidak rasional. Gitu ya. Apakah mereka ini adalah anti rasional atau anti intelektualitas? Bukan, saudara-saudara. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang menerjemahkan pengalaman pribadi sebagai bagian dari mengalami Allah. Meskipun spiritualitas kaum antusias ini mengarah pada kekuatan yang menggairahkan, ada pula saudara-saudara sejumlah kelemahan yang dapat melekat yang perlu disadari. Ya. Yang pertama adalah seringkali kita bisa saja menjadi seorang yang haus akan pengalaman pribadi yang penuh dengan keajaiban dan supranatural. Seakan kita ini menjadi pecandu dan sakau gitu ya. Kita terus berpikir dengan tidak rasional. Kita tidak mengimbangi kemisterian itu dengan penalaran. Kaum antusias ini perlu berhati-hati saudara agar tetap setia mencari dan mengasihi Allah. Bukan sekedar mencari pengalaman rohani yang baru. Gary Thomas itu secara tegas di dalam bukunya itu mengatakan ya, bahwa buku ini untuk belajar mengasihi Allah. Bukan belajar bergabung di dalam sirkus rohani. Di sana dikatakan ya. Dan hal yang kedua, saudara-saudara, tantangan yang kedua adalah kita bisa saja bersikap independen. Yang dimaksud dengan independen di sini adalah kita tidak mau belajar dari yang lain. Godaan selanjutnya adalah kita bisa terjebak untuk mengagungkan pengalaman rohani pribadi kita di atas pengalaman yang lain, orang-orang yang lain. Sungguh bodoh saudara-saudara bila kita ini mengabaikan hikmat orang di masa lampau yang kemudian diterapkan oleh orang-orang di masa kini. Kita perlu untuk lebih belajar mengakar pada gereja dan komunitas. Dan hal yang ketiga saudara-saudara, tantangan yang ketiga adalah perasaan yang baik seringkali kita anggap sebagai ibadah yang baik.
Maksudnya apa, saudara-saudara? Seringkali bahwa perasaan yang positif itulah yang kita pandang sebagai ibadah yang baik. Ya. Ibadah yang murni itu adalah ibadah yang mempersembahkan kesetiaan, pujian, dan ucapan syukur kepada Allah. Sukacita, saudara-saudara, itu bukanlah jaminan bahwa kita telah beribadah dengan benar di hadapan Allah. Dan sebaliknya, perasaan yang murung atau lebih datar itu juga bukan berarti bahwa kita salah di dalam menyembah Allah. Nah, itu tadi adalah tipe spiritualitas yang ketujuh, tipe antusias. Dan tipe spiritualitas yang kedelapan menurut Gary Thomas adalah kaum kontemplatif. Secara singkat, saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang mengasihi Allah melalui pemujaan. Kaum kontemplatif ini, saudara-saudara, mengasihi Allah pertama-tama bukan dengan cara melayani Allah, bukan dengan melakukan kehendaknya, atau bahkan menambah pengetahuan akan dirinya, saudara. Melainkan mereka akan berusaha mengasihi Allah dengan kasih yang paling murni dan paling mendalam. Jadi bak sepasang kekasih, Allah ini dikenal dan digambarkan sebagai mempelai surgawi yang dapat memuaskan dan melegakan kaum kontemplatif. Bila kaum aktivis dan kaum pemerhati itu menekankan ketaatan dan pelayanan, kaum intelektual itu menekankan pengertian dan ide, kaum antusias itu menekankan tentang sukacita, kaum kontemplatif ini, saudara-saudara, berusaha memandang dengan penuh kasih wajah Allah dan masuk di dalam pengalaman menggetarkan bersama seorang kekasih. Bayangkan bila Bapak Ibu Saudara sedang jatuh cinta dengan seseorang, di mana perjumpaan itu menjadi begitu sangat berharga. Seakan-akan kita bisa bersandar di bahu Tuhan, begitu ya, dengan nyaman, dengan tenang. Kita merasakan kedekatan dan keintiman, ya. Dan itulah yang diimpikan oleh kaum kontemplatif. Diam di antara bahu Tuhan adalah pengalaman favorit kaum kontemplatif. Mereka ingin menikmati Allah dan belajar mengasihi Allah secara lebih mendalam lagi dan lagi. Mereka sungguh menikmati waktu berkualitas itu bersama dengan Tuhan. Jadi bahasa kaum kontemplatif ini juga sangat khas, Bapak Ibu Saudara. Mereka membahasakan doa dan ayat itu dengan penuh keintiman. Kita barangkali pernah mendengar ada doa yang mengatakan, "Ya Allah, kekasih kami." Nah, itu ya. Atau bila Bapak Ibu Saudara merasa tergugah dan senang dengan ayat di dalam kitab Kidung Agung misalnya, bisa jadi Bapak Ibu Saudara adalah tipe kontemplatif, ya. Ada juga satu ayat, saudara-saudara, yang menggambarkan atau mewakili kaum kontemplatif. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-63, saudara-saudara, di sana dikatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Nah, ini bahasa-bahasa yang sangat dekat dengan kaum kontemplatif. Orang yang sudah jatuh cinta itu ibarat demikian, saudara. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa aku rela membayar berapapun atau dengan apapun supaya aku bisa berjumpa dan berada dekat dengan Engkau. Dia membutuhkan privasi tertentu untuk dapat tenang memandang wajah Yesus, dan lambat laun semakin lama semakin ia ingin menyerahkan seluruh hidupnya bagi Dia. Di dalam pengantar yang lalu, saudara-saudara, saya juga mencontohkan salah seorang tokoh Alkitab, seorang kontemplatif yang bernama Maria dari Betania, ya, seorang yang duduk dan beribadah di kaki Yesus, saudara-saudara. Imajinasikan, saudara-saudara, bila Bapak Ibu Saudara ini ada di dalam kisah itu. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan melihat demikian, bahwa Maria ini duduk dengan penuh cinta, gitu ya, dengan penuh kerinduan, gitu ya, melihat Yesus. Dia merasa seperti haus, gitu ya, dan haus itu berangsur hilang karena dia telah menemukan air kehidupan itu.
Ya, dengan penuh cinta dia melihat Yesus, menatap Yesus gitu ya. Semakin lama semakin mendalam. Jadi kerinduan itu adalah hal yang terpenting bagi kaum kontemplatif. Ya, ini dikatakan oleh seorang yang bernama Thomas Aquinas. Yang diinginkan hanyalah bahwa mereka bisa berkubang di dalam lautan cinta kasih Allah. Yesus juga pernah menegaskan saudara-saudara bahwa kehidupan iman rohani itu didasarkan oleh kasih, bukan karena hukum. Sehingga kita mesti mengasihi Allah dengan kemurnian yang ada pada diri kita, saudara. Tanpa keengganan, tanpa terbeban oleh kewajiban, yang ada hanyalah pemujaan yang murni. Inilah yang coba dihayati oleh kaum kontemplatif, saudara-saudara. Dan waktu itu adalah salah satu bentuk pemberian terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Dan kaum kontemplatif ini ingin memberikan waktu sebanyak-banyaknya kepada Allah. Tindakan kaum kontemplatif atau bentuk kaum kontemplatif, saudara-saudara, ada beberapa. Barangkali kita pernah mendengar yang pertama adalah doa Yesus. Ini adalah salah satu doa yang lahir dan hidup dalam tradisi gereja timur atau ortodok. Ya. Biasanya kalimatnya adalah demikian, bahwa Tuhan Yesus Kristus, anak Allah, kasihanilah aku, seorang pendosa ini. Ya, ini doa-doa khas dari kaum kontemplatif. Doa yang ingin melatih kita akan kepekaan, akan hadirat Allah. Membantu kita untuk terus mengingat Allah, bahwa kita ini adalah manusia yang membutuhkan anugerahnya. Ada pula doa yang dengan gestur atau gerak tubuh, tidak dengan berkata-kata, saudara-saudara, tetapi dengan gestur. Ya. Kita barangkali Bapak Ibu Saudara suatu saat akan mampir ke gereja candi, gereja Katolik memang, tapi ini menjadi situs religius di Bantul, Yogyakarta, gereja Ganjuran. Ya, ini mereka juga terkenal dengan doa gesturnya. Ya. Atau saudara-saudara kita yang Muslim, itu juga ada satu kelompok, namanya kelompok Sufi. Mereka biasanya menari, gitu, berputar. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah barangkali melihat, gitu ya, mereka menari berputar terus. Nah, itu sebagai sebuah doa mereka. Ya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, ada doa terpusat atau doa kontemplasi. Ya. Ketika kita berdoa, kita memilih satu kata kunci yang terus kita ulang. Ya, misalnya Yesus, Bapa, atau kasih. Gitu ya. Lalu saudara, yang menjadi bentuk ciri khas kaum kontemplatif ini adalah mereka kerap kali melakukan tindakan-tindakan kasih yang tersembunyi. Ya. Sebagaimana yang dikatakan Markus 8 ayatnya yang ke-26, ketika Yesus melakukan sesuatu kebaikan terhadap orang lain, Yesus kerap kali meminta para muridnya ini untuk tidak memberitahukannya kepada siapapun. Ya, itulah mengapa saudara-saudara cukup sulit kita ini menemukan atau mengenali kaum kontemplatif. Karena mereka sendiri itu adalah orang-orang yang tidak akan berusaha menjadi sorotan publik. Gitu ya. Layaknya Yesus yang tidak memberitahukan kebaikan-kebaikannya ini kepada orang lain. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh ketika kita memadukan elemen kontemplatif ini ke dalam ungkapan iman kita. Tetapi ada pula saudara-saudara bahayanya. Ya. Satu problem atau tantangan yang biasa dihadapi adalah kita kerap kali kehilangan keseimbangan. Terkadang kaum kontemplatif ini dapat terjatuh dengan membatasi cara perjumpaan Allah ketika ia mengungkapkan kasih-Nya. Mereka cenderung memisahkan antara yang sekuler dengan yang sakral, sehingga kasih mereka akan Allah itu mengesampingkan sukacita bergaul dengan sesama atau menikmati sesuatu yang Allah ciptakan. Ya, seringkali demikian, gitu ya, bahwa kasih Allah itu selalu menjadi yang utama dan kemudian yang lain tuh menjadi dikesampingkan. Ya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Gary Thomas ini membahasakan dengan menyerap ego. Kaum kontemplatif ini perlu waspada terhadap meditasi yang seolah-olah membawa kita terserap kepada Allah, bukan mendorong kita untuk berhubungan dengan Dia. Kita mesti sadar dan mengetahui, saudara-saudara, ada tembok yang cukup lebar atau jarak yang cukup lebar di antara Allah dan manusia. Allah
adalah Allah. Manusia adalah manusia. Tidak mungkin keduanya ini dapat berpadu, saudara-saudara. Itu tadi adalah tipe spiritualitas yang ke-8, saudara-saudara. Tipe spiritualitas yang terakhir, atau yang ke-9, saudara-saudara, menurut Gary Thomas, itu adalah kaum intelektual. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang secara khusus mengasihi Allah dengan pikiran. Itu yang dikatakan oleh Gary Thomas, saudara-saudara. Di dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30, ini adalah ayat yang seringkali menjadi dasar dan berbicara kepada kaum intelektual, ya. Di mana bahwa ketika kita mengasihi Tuhan, kita perlu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran, ya, juga kekuatan, ya. Pikiran ini menjadi satu hal yang sangat diperhatikan oleh kaum intelektual. Ya. Mereka ini senang sekali dengan dunia konsep dan ide. Mereka merasa dekat dan mengenal Allah ketika pengetahuan mereka tentang Allah itu juga bertambah. Ya. Mereka senang berdiskusi dan bahkan tidak jarang berdebat tentang ajaran-ajaran iman atau doktrin tertentu misalnya, gitu ya. Bagi kaum intelektual, saudara-saudara, mereka ini memerlukan sesuatu yang dapat menggugah pikiran mereka, ya, sebelum hati mereka dapat hidup sepenuhnya di sana. Tetapi ada juga sebagian, saudara-saudara, kaum intelektual ini yang sedikit berbeda, yang barangkali memiliki kepribadian yang lebih pemalu atau suka menarik diri, introvert biasanya, saudara. Mungkin mereka ini akan menghindari konfrontasi intelektual, ya, seperti debat, begitu ya. Tetapi, saudara-saudara, yang jelas, makanan pokok mereka itu biasanya masih bersumber dari aktivitas intelektual. Ada orang yang lebih senang membaca buku tentang iman dan Allah daripada mengikuti seminar atau diskusi teologis. Apapun bentuknya, saudara-saudara, sumber atau cirinya itu biasanya sama, yaitu aktivitas intelektual, ya, pembelajaran. Ya. Entah itu dari buku, entah itu dari seminar, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan cara memelihara pengetahuan dan wawasan mereka tentang Allah. Ada orang yang merasa dekat dengan Allah, ya, menemukan Tuhan ketika dirinya ini menemukan teori baru tentang Allah, ya, dalam sebuah buku atau bacaan misalnya. Kalau kaum kontemplatif ini, saudara-saudara, dapat bertahan berjam-jam untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan, kaum intelektual, saudara, ini juga dapat menghabiskan waktunya untuk merenungkan pemikiran-pemikiran baru, ya, atau bahkan mungkin merenungkan ayat dan bahkan konsep iman yang menantang. Intinya, saudara-saudara, iman bagi mereka ini adalah sesuatu yang dipahami selain dialami. Nah, itu adalah kaum intelektual. Di kalangan gereja arus utama seperti GKI, gereja kita, saudara, kaum intelektualis ini sebenarnya cukup banyak. Baik itu di kalangan pendeta, teolog, ya, atau bahkan jemaat, saudara. Sehingga tidak heran bila dalam sebuah peribadahan, orang-orang seperti ini itu biasanya akan memfokuskan dirinya pada khotbah. Khotbah yang menambah wawasan, yang meningkatkan pemahaman akan Allah. Dia membiarkan imannya itu diganggu oleh pemahaman yang baru, digugah, dan mereka mengalami pencerahan itu melalui rasionalitas, saudara. Ya, barangkali ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang senang dengan tema atau topik tertentu, misalnya sejarah gereja, gitu ya. Bapak Ibu barangkali ada yang senang dengan kajian-kajian teologi sistematis, ya, yang berbicara tentang konsep keselamatan, Allah Trinitas, gitu ya. Atau barangkali teori tentang etika Kristiani. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara ini adalah orang-orang yang masuk di dalam golongan intelektual atau memiliki kecenderungan tipe intelektual, ya, spiritualitas intelektual ini, saudara.
Banyak bagian dari kitab Amsal, saudara-saudara, yang menekankan pentingnya melatih pikiran kita saat kita berusaha mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Amsal 1 ayatnya yang ke-5-7 mengatakan demikian, saudara-saudara. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, ini adalah ayat yang seringkali mendasari kaum intelektual dalam mengasihi Allah. Banyak ciri dan manfaat yang baik ketika kita menghidupi corak spiritualitas ini, saudara-saudara. Tapi tentu sama halnya dengan yang lain, tentu ada bahayanya. Problema dan tantangannya, saudara-saudara, bahwa yang pertama, ya, yang seringkali harus kita ingat sebagai kaum intelektual adalah, ingatlah saudara, bahwa tanda orang Kristiani adalah kasih dan anugerah, bukan memamerkan pengetahuan secara congkak. Ya. Mudah sekali kaum intelektual ini mendewakan pengetahuan dan pikiran yang dia miliki, sehingga saudara-saudara tidak jarang pengetahuan yang dia miliki ini malah justru tidak membangun komunitas dan relasi, tetapi malah memecah belah. Kita mencari-cari soal, kita membuat kontroversi, kita bersilat lidah, bersilat kata dengan pengetahuan kita, seolah kitalah yang paling tahu. Bertumbuh sebagai seorang intelektualis bukanlah seperti mencatat skor pengetahuan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah, apakah ketika kita ini mengembangkan pemikiran dan pengetahuan kita, kita semakin mengasihi Allah dan sesama kita? Itu pertanyaannya. Ya. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang 23-25 mengingatkan kepada kita akan bahaya kesombongan intelektual, saudara-saudara. Ada kalanya di suatu waktu ini kita cukup tahu dan tidak perlu untuk melakukan apapun. Kita semestinya sadar, saudara, kapan semestinya kita ini berhenti mengajar atau berhenti berkata-kata dan berhenti berdebat, lalu mulai kemudian mendengarkan di dalam kerendah hatian. Tantangan yang kedua, saudara-saudara, adalah kerap kali kaum intelektualitas ini mengetahui tanpa melakukan. Yakobus pasalnya ketiga ayat yang pertama. Kaum intelektual ini juga mesti mengingat, saudara-saudara, bahwa mengetahui apa yang benar itu bukanlah pengganti dari melakukan apa yang benar. Artinya semakin kita mengetahui apa yang benar, maka sejatinya semakin besarlah tanggung jawab kita untuk melakukan kewajiban itu. Di dalam rangka kita menyelaraskan kehidupan dan pengertian kita di dalam kognitif kita atau pemikiran kita, saudara-saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, sudah 9 tipe yang kita pelajari bersama. Di dalam pertemuan yang terakhir nanti, saudara-saudara, ada satu pertanyaan menarik yang perlu kita jawab bersama-sama. Sudahkah kita menemukan kecenderungan tipe spiritualitas kita dan bagaimana kita merawatnya? Apa yang dapat kita refleksikan dalam keseluruhan tipe spiritualitas yang telah kita pelajari ini, saudara? Bagaimana kita bisa menghidupi spiritualitas itu secara sehat dan wajar, gitu. Bila Bapak Ibu Saudara barangkali ada pertanyaan atau ingin berdiskusi secara khusus, silahkan disampaikan di kolom komentar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menolong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bahkan menjadi berkat bagi kehidupan kita hari lepas hari. Sampai jumpa di dalam pertemuan yang selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.